Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yang artinya, jika kita tidak mengenal seseorang, kita tidak akan bisa menyayanginya. Peribahasa ini mengajarkan pentingnya mengenal orang lain terlebih dahulu sebelum kita dapat memahami dan menyayangi mereka. Maka, perkenalkanlah nama saya Umu Nur Haula. Saya dari IAI Hazinatul Ulum Blora, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Saya di sini guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Saiful Rizal, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang sangat menarik dan penting, yaitu teori-teori perkembangan sudut pandang kognitif dan lingkungan sosial. Rumusan masalah ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan penting yang sering ditanyakan. Berikut adalah poin-poin utama yang akan saya bahas lebih dalam, yaitu yang pertama, tahap perkembangan kognitif. Kemudian ada teori perkembangan kognitif menurut ahli Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Kemudian ada ranah dan aspek kognitif, dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu contoh perkembangan kognitif. Mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang dari topik yang akan dibahas. Perkembangan kognitif berkaitan dengan bagaimana individu berpikir, memahami, dan memproses informasi seiring waktu. Melalui pembahasan ini, saya akan membahas berbagai teori dari tokoh-tokoh terkenal seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Tema ini akan memberikan wawasan baru yang berharga bagi kita semua dalam memahami kompleksitas perkembangan manusia. Mari kita simak bersama dan gali lebih dalam tentang bagaimana teori-teori perkembangan sudut pandang kognitif dan lingkungan sosial berperan dalam membentuk individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tahap perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Swiss, Jean Piaget, untuk menggambarkan proses dan tahapan di mana anak-anak berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui serangkaian tahapan yang bersifat hierarkis, di mana setiap tahap lebih kompleks daripada tahap sebelumnya. Tahapan-tahapan ini menggambarkan bagaimana pemikiran anak-anak berkembang dan berubah seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman mereka. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisis, sintesis, dan evaluation. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Menurut Dr. Yuliani Sugiono, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, yaitu hereditas atau keturunan. Kemampuan seseorang cenderung merupakan warisan atau keturunan pembawa yang ditentukan oleh ciri yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang kedua, lingkungan perkembangan manusia sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Kemudian yang ketiga, kematangan fisik atau psikis. Seseorang dikatakan matang apabila telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat, pembentukan yaitu segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang kelima, minat dan bakat. Minat mengarahkan seseorang kepada sesuatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tertentu. Sedangkan bakat, seseorang mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Kemudian yang keenam, kebebasan, yaitu kebebasan manusia untuk berpikir yang berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Dari keenam faktor itu, menurut saya, bisa disimpulkan bahwa perkembangan kognitif seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian,
Perkembangan kognitif merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal yang bekerja secara sinergis untuk membentuk kemampuan kognitif seseorang. Saya akan membahas yang selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut ahli Jean Piaget dan Lev Vygotsky, Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode. Yang pertama yaitu tahap sensor motorik, mulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini bayi belajar melalui indera dan gerakan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, mulai dari 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berbicara dan berimajinasi tapi belum bisa berpikir secara logis. Kemudian ada tahap operasional konkret, mulai dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir secara logis tentang hal-hal nyata dan memahami bahwa bentuk tidak mengubah suatu jumlah. Kemudian ada yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Mulai dari umur 11 tahun ke atas, remaja bisa berpikir secara abstrak dan memecahkan suatu masalah yang kompleks. Dari tahapan-tahapan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam tahapan yang berurutan dan berkaitan dengan usia, di mana setiap tahap memiliki karakteristik kognitif yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Menurut Vygotsky, anak-anak mengembangkan konsep lebih sistematis, logis, dan rasional melalui beberapa konsep dan teorinya. Antara lain, Vygotsky memperkenalkan zona proksimal perkembangan atau ZPD, yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan. Dalam ZPD, anak mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih kompleks dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Vygotsky juga menekankan peran penting dari lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Konsep ini dikenal sebagai teori perkembangan kognitif sosial, di mana anak-anak belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir mereka melalui kolaborasi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mahir. Proses ini sering disebut sebagai scaffolding, di mana pembelajaran dipandu oleh individu yang lebih berpengetahuan. Kemudian ada bahasa dan pemikiran, menekankan pentingnya bahasa dalam perkembangan kognitif. Bahasa memungkinkan anak-anak untuk berpikir secara lebih logis, sistematis. Dialog internal atau inner speech juga membantu anak-anak dalam proses pemikiran dan memecahkan masalah. Kemudian ada yang terakhir yaitu dari interaksi sosial, pembelajaran, dan perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial melalui kolaborasi dan dialog dengan orang lain. Anak-anak belajar dan menginternalisasi pengetahuan serta keterampilan mereka. Kemudian saya akan membahas ranah dan aspek kognitif. Ranah dan aspek kognitif dalam pendidikan dan psikologi mengacu pada aspek-aspek yang terkait dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi. Ranah kognitif biasanya dikategorikan dalam berbagai aspek atau dimensi yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Kesemua aspek ini bekerja bersama untuk mendukung perkembangan kognitif yang holistik dan efektif, serta membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah, berpikir kritis, dan berinovasi dalam berbagai konteks. Kemudian dari yang terakhir yaitu contoh perkembangan kognitif, yaitu yang pertama yaitu dari aspek auditori. Dalam perkembangan kognitif berkaitan dengan bunyi atau suara, contoh orang yang menyanyi atau alat musik yang sedang dimainkan. Kemudian yang kedua yaitu dari aspek visual. Aspek ini berkaitan dengan visual, contohnya perhatian, penglihatan, pengamatan, seperti menyusun puzzle. Kemudian ada yang ketiga yaitu aspek kinestetik, berkaitan dengan kemampuan anak dalam kelancaran gerak motorik.
Contohnya melukis, berjalan, melompat, dan menggunting. Kemudian yang keempat yaitu dari aspek aritmatika, berkaitan dengan kemampuan berhitung serta kemampuan dasar matematika anak. Contohnya adalah aktivitas menghitung benda, mengumpulkan benda sesuai jumlah dari angka. Kemudian ada dari aspek geometri, berkaitan dengan konsep bentuk, objek, maupun ukuran. Contohnya seperti aktivitas memilih-milih benda sesuai dengan warna, ukuran, maupun bentuk, atau membandingkan dua benda berdasarkan ukuran dan bentuk. Kemudian yaitu yang keenam, yaitu dari aspek sains, permulaan, percobaan, maupun pendekatan sains dan logika. Contohnya seperti aktivitas ketika menjalankan percobaan fisika yang sederhana, eksplorasi dari berbagai benda yang ada di lingkungan, serta diskusi mengenai objek maupun fenomena tertentu. Demikian mengenai teori-teori perkembangan dari sudut pandang kognitif dan lingkungan sosial. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan teruslah belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.